Halo guys, balik lagi bersama saya di channel Bahas Film. Oke, kali ini kita akan kembali mendongeng sebuah film yang berjudul Terminator Salvation. Film ini dirilis pada tahun 2009, ditulis oleh John Brancato dan Michael Ferris. Disutradarai oleh Joseph McGinty Hall, dan film ini adalah film keempat dalam seri Terminator. Dan dibintangi oleh Christian Bale, alias John Connor sebagai protagonis di film ini, dan Sam Worthington sebagai Marcus Wright. Antagonis film ini dimainkan oleh aktris Helena Bonham Carter, sebagai Dr. Serena Corgan, dan banyak lagi artis keren lainnya. Film ini berlatar belakang pada tahun 2018, di mana perang antara umat manusia dan Skynet telah dimulai. Oke, tanpa membuang masa, kita lanjut saja ke ceritanya. Film dimulai pada tahun 2003, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Marcus Wright. Marcus adalah seorang kriminal yang telah melakukan pembunuhan, lalu akan segera dihukum mati. Namun seorang dokter bernama Serena Corgan meyakinkan Marcus, agar menyumbangkan tubuhnya untuk bahan riset sains, dan ia pun menyetujuinya. Beberapa tahun pun telah berlalu, kini perang antara manusia dan robot pun telah dimulai, yang mana, saat Skynet diaktifkan, para manusia di kala itu tidak mampu mengendalikan Skynet, lalu Skynet yang mempunyai kesadaran sendiri pun mengaktifkan bom nuklir di segala penjuru dunia. Para manusia yang tersisa dari kejadian tersebut, mengenang kejadian itu sebagai hari kiamat. Dan Skynet menganggap manusia sebagai ancaman mereka, lalu membuat para Terminator untuk menghabisi manusia yang masih tersisa, di mana waktu itu, manusia dipimpin oleh John Connor. Lalu, kita diperlihatkan sebuah aksi perlawanan kepada Skynet, yang diketuai oleh John Connor, menyerang salah satu lab dari Skynet yang berada di bawah tanah, dan saat mereka masuk ke dalam, mereka menemukan mayat yang telah menjadi korban eksperimen, dan beberapa manusia yang sedang dikurung di tempat tersebut. Lalu mereka menemukan sebuah maklumat, yang berisikan ciptaan Terminator jenis baru, yang bernama T-800. Lalu John harus kembali ke permukaan, untuk memeriksa keadaan bawahannya yang berada di luar, dikarenakan tak ada satupun dari mereka yang menjawab panggilannya. Saat John kembali ke atas, John mendapati mereka semua sudah tewas dibunuh oleh Terminator, lalu John mencoba mengejar Terminator tersebut, lalu tiba-tiba saat John berhasil mengalahkan Terminator itu, John dihubungi oleh atasannya, dan John melaporkan bahwa, hanya dia yang tersisa selamat dari misi tersebut. Siang berganti malam, keluarlah seorang manusia dari bawah tanah, yang ternyata ia adalah Marcus yang sedang dalam keadaan amnesia, yang kini ia masih hidup setelah bertahun-tahun, entah bagaimana caranya, kita akan tahu di akhir film nanti. Berpindah ke John, saat John balik ke markasnya, John berubah pikiran, dan pergi ke tempat komandannya yang berada di kapal selam, namun komandannya tak memberikan lokasi kapal selamnya berada, dan hal itu membuat John nekat terjun dari pesawat ke laut, agar mereka datang menjemputnya. Saat John tiba, John menanyakan apa yang mereka temukan saat mereka menjalankan misi tersebut, lalu para atasan John menjelaskan bahwa, mereka menemukan sebuah cara untuk mengalahkan para Terminator, dan John diberi misi untuk menguji sebuah alat signal, yang mana itu mungkin bisa menyelamatkan umat manusia. Dan John diberi peringatan oleh atasannya bahwa, seluruh yang ada di ruangan tersebut masuk dalam daftar pembunuhan Skynet, termasuk John yang berada di urutan kedua. Lalu John menanyakan siapa yang jadi urutan pertama, atasan John mengatakan ia adalah Kyle Reese, yang tak lain tak bukan ia adalah ayahnya John, versi remaja. Dan setelah itu, John balik ke markasnya, dan bertemu dengan Kat yang sedang hamil. Saat John istirahat, ia memutarkan rekaman yang ditinggalkan ibunya, yang mana, John harus menemukan Kyle Reese, dan mengirimkannya ke masa lalu, untuk menyelamatkan Sarah Connor ibunya John, agar John tetap ada dan bisa mengalahkan Skynet. Lalu John dan Kat berencana untuk menguji alat signal tersebut ke salah satu hydrobot. Lalu Marcus pun tiba di sebuah kota. Dengan keadaan yang amnesia dan tak tahu menahu dengan dunia yang saat ini ia tinggali, ia pun dengan santainya memanggil Terminator yang kebetulan saat itu berada di sana, dan tanpa basa-basi Terminator tersebut menembakkan senjatanya ke arah Marcus,
dan untung saja ia diselamatkan oleh seorang pria remaja, yang sedang membuat jebakan kepada Terminator tersebut. Markus lalu menanyakan kepada mereka apa yang baru saja terjadi. Ia lalu mengatakan itu adalah Terminator T-600. Markus pun kebingungan lalu menanyakan tahun keberapa saat ini mereka tinggali, dan ia pun mengetahui bahwa itu adalah tahun 2018. Lalu tiba-tiba, saat itulah Markus menanyakan nama mereka berdua, dan ternyata ia adalah Kyle Reese, ayah kepada John, dan seorang bocil yang bernama Star. Balik ke markas John dan bawahannya sedang melakukan pengujian ke salah satu Hydrobot Terminator, untuk menguji alat signal yang diperintahkan oleh komandannya, dan tak lama dari itu, mereka pun berhasil melakukan pengujian, lalu John ingin menguji signal tersebut langsung di lapangan, dengan Terminator yang lebih besar. Lalu, mereka bertiga pun beristirahat, dikarenakan sangat bahaya apabila mereka melanjutkan perjalanan saat malam hari. Lalu Markus melihat sebuah radio yang telah rusak, dan ia pun mencoba memperbaikinya. Tak lama dari itu, radio itu pun berfungsi semula, yang secara bersamaan John yang waktu itu sedang membagi motivasi kepada mereka semua yang juga ikut dalam misi melawan Skynet, melalui sebuah radio. John memotivasi mereka untuk agar tetap terus bertahan hidup. Keesokan harinya, Markus pun memperbaiki sebuah mobil yang berada di tempat tersebut, dan saat Markus menghidupkan mobil itu, secara tak sengaja musik yang ada di mobil tersebut pun aktif, dan hal itu membuat drone pengintai Terminator mengetahui lokasi mereka, lalu mengejar mereka bertiga. Dikarenakan drone pengintai tersebut mengirimkan lokasi di mana mereka berada, para Terminator pun berdatangan ke lokasi tersebut, dan hal itu diketahui oleh John yang melihat pergerakan musuh, lalu berfirasat jika Terminator sedang memburu manusia yang ada di area tersebut, lalu memerintahkan bawahannya untuk mengirim jet tempur, untuk membantu mereka. Kembali ke mereka bertiga, setelah kehabisan bensin, mereka lalu mencari bahan bakar, namun pemilik tempat tersebut tidak ingin berkongsi milik mereka, lalu tiba-tiba, They've never come this deep before. They're looking for something. Kyle! Marcus, get back! Got eyes on two targets. Setelah Kyle Reese dan Star ditangkap, kini Markus pun pergi mencari mereka berdua. Saat dalam perjalanan, Markus melihat seorang pilot bernama Blair William, yang sedang terjebak di tiang listrik, lalu Markus pun menolongnya. Saat Blair tahu tujuan Markus untuk pergi ke markas Skynet, Blair lalu menyarankannya untuk bertemu langsung dengan John, agar bisa bergabung dengan mereka menyelamatkan Kyle Reese dan Star. Ketika mendengar nama John, Markus pun setuju, lalu mereka menuju ke markasnya John. Malam pun tiba, saat Blair sendirian, datanglah para bandit yang menginginkan barang-barangnya Blair. Tak hanya itu, mereka juga ingin membunuhnya, dan saat itulah Markus menolong Blair. Lalu mereka pergi dari tempat itu, dan beristirahat menunggu pagi tiba. Sin pun berpindah ke John, yang telah tiba di wilayah Skynet, untuk melanjutkan pengujian signal pada Terminator yang lebih besar. Singkat cerita mereka pun berhasil melumpuhkan sebuah pesawat Terminator, dan pengujian pun berhasil mereka lakukan, lalu dengan segera mereka melaporkan hasil tersebut ke atasannya, bahwa signal mereka telah berhasil melakukan pengujian. Setelah mendengar hal tersebut, Komandan John berencana melakukan serangan ke markas Skynet saat pagi hari,
namun John menolak, dikarenakan di sana terdapat begitu banyak tahanan manusia, termasuk Kyle ayahnya John, namun komandannya tak ada niat menyelamatkan mereka semua. Balik ke Markus, mereka pun tiba di kawasan markasnya John. Blair menjelaskan bahwa kawasan tersebut aman untuk dilalui manusia, karena kawasan tersebut dipenuhi dengan ranjau magnetik, yang diciptakan untuk menjebak Terminator yang akan lewat. I'll go first. Dan saat mereka melintasinya, ranjau magnetik tersebut mendeteksi adanya logam besi pada Markus, lalu tiba-tiba dan terungkaplah bahwa Markus selama ini adalah manusia separuh Terminator alias Cyborg, yang masih mempunyai kesadaran sebagai seorang manusia, dan John berpikir bahwa Markus dikirim ke markasnya untuk membunuh John dan termasuk semua orang yang ada di dalam markas tersebut. Lalu Markus mencoba meyakinkan John bahwa dirinya tidaklah berbahaya. John pun mengatakan kepada Markus bahwa Markus tercipta untuk membunuh John, ibunya, dan juga ayahnya yaitu Kyle Reese. Sontak mendengar nama Kyle Reese, Markus pun mengatakan bahwa Kyle Reese sedang dibawa menuju ke markasnya Skynet, dan sebab itulah dia pergi ke sini untuk meminta bantuan John. Namun John masih meletak keraguan terhadapnya, lalu pergi meninggalkan Markus. Scene berpindah ke markas Skynet, yang mana Terminator di saat itu sedang menyaring orang-orang terpenting, yang akan mereka asingkan, dan termasuk Kyle. Blair yang masih menganggap Markus sebagai manusia, mencoba membalas budi dengan menolong Markus keluar dari tempat tersebut, dengan cara berbohong kepada rekannya yang bernama Barnes. Blair mengatakan kepada Barnes bahwa John memanggilnya ke markas. Barnes lalu meninggalkan mereka berdua dan menyuruh Blair mengawasinya. Dan saat itulah Blair mengambil kesempatan untuk membebaskan Markus. Saat Barnes tiba ke tempat John, John langsung mengetahui rencana Blair yang akan membebaskan Markus, dan langsung mengarahkan semua bawahannya untuk mengejar mereka berdua. Dan saat John kesulitan melawan Hydrobot, Markus pun muncul dan mencoba membantu John yang sedang kesulitan. John yang masih ragu dengannya pun langsung mengarahkan pistol ke arah Markus. Namun Markus mengatakan ke John, bahwa Kyle masih berada di Skynet dan memerlukan bantuannya. Dan Markus menawarkan dirinya untuk membuka jalan agar John bisa masuk ke markasnya Skynet. John yang kehabisan cara untuk masuk ke Skynet pun setuju, dan memberikan sebuah alat komunikasi ke Markus, untuk menghubunginya saat tiba di Skynet, lalu membiarkan Markus keluar dari markasnya itu. Sebagai tanda ia telah percaya kepada Markus, John lalu pergi ke tempat Blair ditahan, lalu John membebaskannya. I saw a man. Not a machine. Let her go! Saat Komandan John sudah bersiap melakukan penyerangan, John meminta kepada komandannya untuk menunda terlebih dahulu serangan tersebut, dikarenakan John telah mendapatkan kesempatan untuk masuk ke markasnya Skynet, untuk menyelamatkan manusia yang sedang ditahan. Namun Komandan John menolak, dan saat itu juga, John dikeluarkan oleh komandannya dari misi tersebut. Namun para bawahan John masih setia mendengarkan perintah darinya. Dan John bergegas memberitahu kepada mereka melalui radio, yang terlibat melakukan penyerangan terhadap Skynet, untuk menunda terlebih dahulu serangan tersebut, agar ia dapat menyelamatkan orang-orang yang sedang ditahan oleh Skynet, termasuk Kyle Reese. Lalu John bergegas memulai perjalanannya menuju Skynet, menggunakan motor Terminator yang berhasil ia jebak. Lalu terlihat Markus yang dengan mudah masuk ke dalam markasnya Skynet, dikarenakan ia adalah perpaduan setengah robot dan juga manusia. Setelah tiba di dalam, Markus langsung mencari lokasinya Kyle Reese berada, lalu mengirimkannya ke John, dan menonaktifkan robot yang berada di luar, agar John bisa bebas masuk ke dalam. Dan setelah itu, ia mencari tahu penyebab dirinya menjadi robot setengah manusia. Yang ternyata, setelah ia menyerahkan tubuhnya ke Dr. Kogan untuk dijadikan riset sains, Dr. Kogan pun meninggal disebabkan oleh kanker yang dideritanya, lalu digantikan oleh Cyberdin, untuk melanjutkan penelitian sibernetik dari Dr. Kogan.
lalu karya Cyberdyne dikembangkan oleh Skynet, dan terciptalah sebuah perpaduan antara robot dan manusia, alias cyborg, yang masih memiliki kesadaran layaknya seorang manusia. Dan setelah mengingat semua kejadian tersebut, Marcus pun tak sadarkan diri. Sedangkan John yang telah berhasil masuk ke dalam, sedang membebaskan para tahanan tersebut, sambil mencari Kyle Reese. Saat Marcus telah sadarkan diri, ia telah berada di tempat yang berbeda, dengan tubuhnya yang telah diperbaiki, lalu sebuah bentuk kesadaran Skynet pun muncul yang menyerupai Dr. Kogan, untuk menjelaskan kepada Marcus tujuan ia diciptakan, yang ternyata selama ini, ia diprogram untuk sebuah misi penyusupan, lalu membawa John dan Kyle Reese ke markas Skynet, agar Skynet bisa dengan mudah membunuh mereka berdua. Scene berpindah ke markas komandannya John, terlihat mereka telah menyalakan signal ke seluruh penjuru dunia untuk melakukan serangan terhadap Skynet, namun anak buah John tak melakukan perintah dari komandan, dikarenakan mereka hanya akan mengikuti perintah dari John. Disebabkan signal mereka itu, para Terminator pemburu pun mengetahui posisi mereka, lalu meledakkan markas tersebut. Dr. Kogan kembali menjelaskan bahwa, beberapa tahun yang lalu, mereka menciptakan sebuah Terminator yang lebih canggih, untuk menjalankan misi membunuh John, namun semua itu gagal selama bertahun-tahun, lalu Skynet membuat Marcus menjadi sebuah cyborg yang memiliki kesadaran manusia, untuk melakukan misi penyusupan, lalu mengirimkan John ke Skynet. Sedangkan John yang dalam pencarian menemukan Kyle Reese, malah berujung bertemu dengan Terminator model T-800, yang mana ini adalah awal mula kisah Terminator T-800 diperlihatkan, setelah di film series ketiganya Terminator. Marcus yang masih berpendirian sebagai manusia, memberontak terhadap Skynet, setelah mengetahui John yang dalam bahaya melawan Terminator T-800, lalu Marcus pergi untuk membantu John. Ketika John sedang dikejar oleh T-800, John pun akhirnya bertemu dengan Kyle Reese, dan langsung membawanya pergi dari tempat tersebut. Mereka bertiga pun tiba di tempat T-800 diciptakan, terlihat ada begitu banyak Terminator di tempat tersebut, lalu mereka menemukan sumber inti kehidupan dari T-800, yang mana jika benda tersebut meledak, akan setara dengan ledakan sebuah nuklir. Saat mereka hendak naik menuju ke transportasi, John berubah pikiran, lalu membiarkan Kyle Reese dan Star menuju ke transportasi, sementara ia berencana akan meledakkan sumber inti kehidupan dari Terminator, lalu tiba-tiba. Seperti superhero pada umumnya, yang akan datang saat waktu yang tepat, kini tibalah Marcus, untuk membantu John melawan T-800, sementara John pergi melaksanakan rencananya. Setelah berhasil mengalahkan T-800, Marcus lalu menolong John mengantarkannya ke helikopter, lalu akan mendarat ke tempat yang aman untuk melakukan operasi bedah. Star lalu memberikan John alat yang ia jatuhkan saat melawan T-800, lalu tanpa basa-basi John langsung meledakkan markas Skynet tersebut hingga tak tersisa. Setelah melakukan pemeriksaan, ternyata jantung John tidak akan bertahan lama, lalu sebagai menebus dosanya di masa lalu, Marcus menyuruh Kat mengambil jantungnya, untuk diberikan kepada John, agar John bisa meneruskan hidupnya. Everybody deserves a second chance. You can't put it into a chip. The difference between us and machines. Dan, film pun tamat. Oke, bagaimana kisah film kali ini? Bantu komen ya guys.
Dan pengajaran yang bisa kita petik dari film kali ini adalah, ketika kita masih ada waktu untuk memperbaiki kesalahan, maka gunakanlah peluang itu, karena tak akan ada kata peluang kedua saat sudah di akhirat. Oke guys, semoga kalian terhibur, dan semoga penyampaian alur cerita kali ini jelas dan bisa kalian paham. Jika ada kata-kata tak berkenaan, mohon dimaafkan ya. Oke guys, see you in the next video.